Selamat pagi kawan-kawan, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan coba menguji untuk beda dua kelompok data, yaitu kelompok data mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Uh, Dalam hal ini menggunakan independent test untuk data parametrik, ataukah yang kedua kita menggunakan main with NIU untuk data non parametrik ya, kawan-kawan. Kalau pada video sebelumnya untuk data untuk dua kelompok data yaitu mahasiswa laki-laki dan perempuan sudah kita uji normalitasnya dan ternyata datanya itu berdistribusi normal sehingga data ini termasuk dalam data parametrik sehingga yang akan kita gunakan adalah ini independent test ya. Nah, bagaimana cara atau langkahnya kita coba praktikkan. Kita pilih analyze dulu kawan-kawan. Terus di bagian compare min ini kita pilih independent sample t-test ya yang ini kawan-kawan. Oke. Eh, untuk tes variabelnya kita masukkan yang nilai total kawan-kawan. Ini sudah nih. Sedangkan untuk grouping variabelnya kita masukkan JK ya, gender JK yang ini. Soalnya kita define group grup satu grup dua. Setelah kita continue. Oke. Nah, akan muncul data seperti ini, kawan-kawan. Uh, ada independent sample test, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sini ada dua baris, ada equal variances assume dan equal variances not assume, ya kawan-kawan. Jadi dari kedua ini di mana yang akan kita perhatikan atau kita lihat atau kita baca datanya. Sekarang kita perhatikan di bagian signifikansi ini ya. Ada 0,815 ini kan kalau seperti ini bisa disimpulkan bahwa nilai signifikansi ini lebih dari 0,05 karena di sini tertulis atau terdata 0,815 ya kawan-kawan. Yang perlu kita perhatikan adalah baris data di bagian equal variances assume karena ini termasuk dalam data homogen ya. Bisa disimpulkan ini adalah data homogen. Jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan copy dulu ya. Kita akan copy data ini. Kita kontrol ini dulu, kita bikinkan baru kawan-kawan. Terus kita paste, nah seperti ini. Dan akan kita buat deskripsinya kawan-kawan. Atau maksudnya interpretasinya ya. Jadi akan kita ketikkan karena nilai sig sama dengan 0,815 lebih besar dari 0,05 itu koma, maka baris yang dilihat adalah baris
ini maksudnya adalah baris pertama dalam kurung, kita masukkan equal variance, just assume. Nah, eh, ini keterangan saja, untuk interpretasinya kita buat seperti ini berdasarkan hasil uji beda dua kelompok dengan menggunakan independen t-test, independent sample test. Peneliti melaporkan bahwa tidak ada, bentar, hmm, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan nilai signya. Saya kasih tanda kurung di sini. Nilai signya sebentar, kita buka dulu nilai signya. Kita kasih keterangan di sini. Nilai sig itu 0,758 per 8 selanjutnya T 3,9. Jadi, ini maksudnya ini ya. Ah, maksudnya ini adalah ketergantungan mahasiswa dan rata. Nah, kita coba lihat di sini rata-ratanya di output. Kita cek dulu di bagian min adanya itu 75,468. Oke, minnya 75,468. Selanjutnya, dan mahasiswa perempuan minnya 74,932. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa laki dan perempuan memiliki ketergantungan terhadap chat GPT
dalam mengerjakan tugas kuliah. Oke, jadi interpretasinya seperti itu ya. Jadi seulang kembali, tadi kita perhatikan nilai sig yang 0,85 berarti datanya adalah homogen, makanya yang kita gunakan adalah equal variance sum. Tapi jika dia di bawah 0,05 bisa disimpulkan tidak homogen, jadi yang kita gunakan adalah equal variance not assume ya. Jadi seperti itu. Eh, Sekarang kita perhatikan yang seek to tail-nya. Jika lebih dari 0,05, berarti datanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan sehingga tidak perlu lagi kita uji efek nya ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. eh, itu uji beda untuk dua kelompok data menggunakan independent sample test ya. Bisa kawan-kawan coba nanti dipraktikkan. Sekian untuk video pada pertemuan kali ini, dan ini video kelima. Selamat pagi.